Halo guys, di pertemuan sebelumnya kita telah belajar bagaimana caranya install Arduino dan juga membuat simple project ya menggunakan Blinky dan kemudian meletakkan hasil coding kita itu ke hardware ya. Nah, hardware-nya kemarin kita pilih hardware-nya ada hardware simulator ya guys ya. Hardware di simulatornya kita pakai PIC SimLab ini ya guys ya. Kalau masih ingat, itu caranya sebenarnya cukup mudah ya. Kita tinggal lihat di sini ya, example, kemudian basic, kemudian Blink project gitu. Kemudian setelah itu kita pastikan bahwa boardnya yang kita pilih adalah Arduino Uno karena yang Big SimLab-nya ini itu kita pakai Arduino Uno gitu ya. Nah, kemudian setelah itu kita pastikan karena Arduino itu adalah 16 MHz, maka kita pastikan di sini juga 16 MHz gitu ya. Nah, kemudian setelah itu kalau sudah boardnya sudah kita pilih yang bukan yang ini ya guys ya, kita pilih yang Arduino Uno dengan clock 16 mega gitu. Maka kita compile saja di sini. Kita compile dan kemudian eh kita ingin tahu hasilnya di mana nih. Nah, hasilnya kita bisa lihat ya di preference di sini ya untuk tahu hasilnya. Ini kompilasinya ini wajib dicentang ya. Kalau nggak dicentang, nanti hasilnya kayak gini nih. Kita nggak tahu tempatnya di mana nih ya. Jadi ini wajib dicentang ya. Jadi kita masuk sekali lagi, masuk preference. Kemudian bagian kompilasi ini setidaknya kita centang ya. Sehingga kalau kita compile, kita tahu nih hasilnya di mana. Dari sini kita bisa lihat ternyata hasilnya itu hex-nya ya, itu ada di folder namanya adalah folder ini ya. Oke, foldernya namanya ini kita copy saja foldernya. Nah, kemudian kita load hasil yang sudah jadi yang dikompilasi ya, yang jadinya ELF dan hex ya, itu ada di folder ini ya. Nah, samain aja foldernya dengan yang ada di tempat Anda ya. Nah, kemudian kita load, kemudian kita masuk ke sini, kemudian kita kita hilangkan saja ini backspace-nya ini. Kita hilangkan jadi satu aja. Oke, kemudian nah, oke, ini agak masih ada yang backspace 2 ya. Oke. Nah, hasilnya dari sini ya. Ini kan ada hex-nya ya. Maka kemudian kita open nih. Hasilnya akan seperti ini ya. Jadi simple ya. Nah, kalau kita coba dengan delay yang cukup cepat ya, maka ketika kita compile, kemudian kita reload lagi, ya reload last ya, maka kita bisa lihat ya, delaynya semakin cepat. Nah, efek delay dengan kristal yang berbeda-beda itu kita bisa lihat ya dengan kita lihat kristalnya yang 4, delaynya jadi lebih rendah ya. Kalau kristalnya 1, dia jadi lebih lama gitu ya. Sehingga harus kita paskan ya kristalnya dengan kristal yang sesuai ya. Kalau Uno ya 16 mega. Jadi delaynya akan sama ya 100 milisecond. Kira-kira seperti itu. Nah, cara ini ada kelemahannya ya. Kelemahannya apa? Kelemahannya adalah kita harus lihat dulu ya ini foldernya ada di mana karena foldernya itu bisa macam-macam ya. Jadi setiap kali kita start Arduino-nya itu bisa jadi lokasinya itu berbeda ya. Nah, kita bisa buat lokasinya itu fix guys. Nah, caranya seperti apa? Nah, caranya kita masuk ke preference ya. Sehingga kalau lokasinya fix, maka kita bisa menemukannya dengan mudah ya. Nah, itu ada di sini guys. Ini ada di preference.txt ya. Nah, ini yang nanti yang harus kita ubah gitu ya. Nah, untuk mengubahnya itu langkahnya adalah sebelum kita edit, ini kita pastikan harus di-close ya Arduino-nya. Kenapa? Kalau nggak di-close nanti setiap kali kita ubah, maka dia diubah lagi oleh Arduino. Sehingga kita pastikan Arduino kita close dulu. Nah, setelah Arduino kita close, maka kita bisa klik saja di sini. Kemudian kita cek ya di sini ya. Oh, sorry, di sini tadi ya. Itu ada bagian yang ada tulisannya build ya. Kita tambahkan di sini. Ini tambahi build path ya. Ini build, kemudian path. Ya, kemudian ini lokasinya ya. Nah, lokasinya terserah nih. Tapi sebaiknya adalah lokasinya punya privilege user yang sama ya.
Nah, contohnya ya, ini user ya. Ini user, kita masukkan aja dokumen, terus kemudian saya masukkan aja di sini. Saya klik new folder ya. Kemudian saya klik Arduino wheel, sehingga setiap kali compile pasti masuknya di sini nih ya. Oke, kita copy, kemudian kita edit ya yang di sini ya. Nah, jadinya kayak gini ya. Jadi nanti akan masuk ke user entry dokumen Arduino build ya. Nah, silakan saja ini Anda ganti berdasarkan user yang ada di apa itu komputer Anda ya. Yang paling gampang pokoknya masuk aja ke dokumen gitu ya. Nah, kemudian nanti akan muncul ya. Oke, jadi nanti masuknya C user gini tadi ya. C, kemudian user, ini kemudian user kita, kemudian dokumen ya. Nah, nanti kan di Arduino build ya. Oke, kalau sudah ini kita simpan. Kemudian kita coba ya. Kita coba lihat ya, apakah sudah berfungsi apa tidak dengan cara kita masuk ke sini Arduino build. Kemudian kita jalankan lagi ya si Arduino-nya ini dengan cara kita ketik saja Arduino. Nah, kemudian kita coba sekali lagi, kita coba compile ya. Yaitu ini Blink sudah ada ya. Kita coba compile. Ini juga Arduino Uno juga. Kemudian kita compile ya. Oke. Nah, sekarang Anda lihat di sini. Kalau kita compile, akhirnya filenya munculnya tidak lagi di file tem dan sebagainya ya. Nah, pasti akan munculnya di sini, di Arduino build gitu. Sehingga yang di sini kita pasti hafal nih lokasinya ya. Dengan cara kita file, load, pasti kita hafal nih, yaitu di C, kemudian user, oke, kemudian Henry, kemudian dokumen ya. Kemudian di Arduino build. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, dengan begini, ini akhirnya kita gampang ya, lebih mudah lah untuk kita ya, karena filenya itu pasti lokasinya itu ada di folder itu. Nah, kira-kira seperti itu ya. Semoga bisa membantu semuanya ya.